so much motherfucking designer right now. Bring it down, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that damn bitches in my line, and you know. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 sedikit akan menjelaskan materi kami yang berjudul Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan serta menghasilkan input dan output dalam bentuk aset keuangan. Keberadaan lembaga keuangan sangat membantu masyarakat, tak terkecuali kalian sebagai seorang pelajar. Contoh lain terkait dengan asuransi, apakah orang tua mengasuransi rencana pendidikan kalian ketika belajar di bangku SMP? Kalian pernah belajar tentang bank dan lembaga keuangan lainnya? Nah, pada bagian ini kita akan memperdalam belajar tentang lembaga keuangan. Teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan apa itu pengertian bank. Bank adalah sekumpulan pedagang yang akan memberikan pinjaman bibit kepada para petani atau pedagang yang membawa barang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Secara sederhana, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat demi keselamatan bersama. Fungsi dan tujuan bank. Selaras dengan konsep bank yang telah kalian pahami, fungsi dan tujuan bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank sebagai penghimpun dana masyarakat. Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, bank bertindak sebagai wadah atau fasilitator bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya dalam bank tabungan atau deposito, giro, dan lain sebagainya. Yang kedua, bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat, bank dapat memberikan layanan dan bentuk kredit. Yang berikutnya saya akan menjelaskan jenis bank. Secara umum dapat diartikan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dalam bentuk kredit dan jasa lainnya. Dari ribuan bank yang tersebar di seluruh Indonesia, bank-bank tersebut dikelompokkan menjadi 3 jenis ditinjau dari tugas atau fungsinya. Ketiga jenis bank tersebut adalah bank sentral, bank umum, bank konvensional atau syariah, dan bank perkreditan rakyat atau BPR, atau bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kita akan membahas satu persatu supaya makin terlihat perbedaannya. Yang pertama, bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. IKNB terdiri atas perasuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro. Jenis-jenis IKNB.
Yang pertama itu asuransi, yang kedua dana pensiun, yang ketiga lembaga jasa keuangan khusus, yang keempat lembaga keuangan mikro, dan yang kelima itu teknologi finansial atau financial teknologi atau vintage. Selanjutnya itu pasar modal. Selain perbankan dan IKNB, terdapat juga jenis keuangan yang memfasilitasi masyarakat untuk jual beli modal, yaitu pasar modal. Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Bursa Efek Indonesia atau BI. Terdapat berbagai produk pasar modal yang berjualbelikan di BI. Beberapa produk tersebut diantaranya saham, reksa, dana, serta utang atau obligasi, dan exchange trade fund atau ETF. Melalui BI, masyarakat dan investor dapat melakukan jual beli terhadap produk yang dikeluarkan oleh emiten yang terdaftar di BI. Dan selanjutnya itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk pemerintah dengan 3 misi utama, yaitu yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terima kasih.